Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Kali ini gue balik lagi dengan konten impresi. Dan anime yang akan gue bahas kali ini adalah anime baru berjudul Osama Ranking. Anime ini bisa kalian tonton secara legal di aplikasi dan situs Ichiyi. Oke, pertama-tama gue akan menjelaskan garis besar dari anime ini. Anime ini bercerita tentang Pangeran Boji, pangeran yang dianggap lemah dan bodoh karena ukuran tubuhnya yang kecil dan dia memiliki kekurangan berupa gangguan pendengaran dan juga kesulitan untuk ngomong. Kalau butuh pembanding, karakter Pangeran Boji mirip seperti karakter Shoko dari anime Koe no Katachi. Nah, karena kekurangan ini, semua penduduk kerajaan termasuk keluarga kerajaan menganggap kalau Pangeran Boji tidak pantas untuk menjadi sosok raja berikutnya. Dan sosok yang pantas mengisi jabatan itu adalah adiknya Pangeran Boji, yaitu Pangeran Daida. Singkat cerita, kita akan melihat perjuangan Boji yang lemah dan serba kekurangan yang mencoba untuk menjadi raja. Oke, itu tadi penjelasan singkat tentang anime ini. Sekarang kita masuk ke topik utamanya. Ini anime bagus banget. Bagusnya nggak ngotak, Pak. Kalau gue sebut, ini adalah permata di tahun 2021. Jadi, buat kalian yang merasa seleranya mirip dengan gue dan belum nonton anime ini, kalian bisa langsung tonton aja anime ini dan gue jamin kalian bakalan suka. Nah, mungkin kata yang paling tepat untuk menjelaskan anime ini adalah nostalgia. Ini adalah kesan yang gue dapatkan ketika pertama kali dan ketika menonton episode pertama animenya. Di saat anime sekarang semakin mengandalkan CGI dalam pembuatan karakter, contohnya seperti X-Arms dan Kumodesuga, ataupun mereka menggunakan CGI untuk menampilkan efek serangan yang memukau, contohnya seperti Fate Series dan Kimetsu no Yaiba. Nah, Osama Ranking justru muncul dengan art style yang terlihat sangat jadul, mulai dari desain karakternya dan warna yang digunakan. Kalau kalian pernah nonton film-film Ghibli, terutama Spirited Away, kalian bakal merasa kalau art style Osama Ranking sangat mirip dengan film itu. Nah, menurut gua ya, anime ini memperlihatkan betapa gilanya Wit Studio. Setelah sebelumnya sukses ngebuat Vivy, anime action tentang robot yang mengangkat tema futuristik dengan gambar yang sangat cantik, sekarang mereka malah menggarap proyek Osama Ranking yang pada dasarnya sangat bertolak belakang dengan Vivy, yaitu anime medieval fantasi dengan pendekatan kartun jadul. Dari dua anime ini, seakan-akan Wit Studio ingin memperlihatkan ke semua orang kalau mereka mampu ngebuat anime dengan berbagai macam genre dan hasilnya akan tetap bagus. Nah, kalau dilihat dari 3 episode pertama ya, atau 3 roll episode, bagi gua Osama Ranking sudah sangat sempurna. Salah satu alasan kenapa animenya bagus banget, karena anime ini memiliki opening musik dan ending musik yang bagus banget dan sangat cocok dengan feel animenya. Contoh di episode 1, awalnya kita diperlihatkan Pangeran Boji yang berjalan sambil tersenyum, akan tetapi para penduduk kerajaan malah menertawakan dia. Lalu tiba-tiba kita diperlihatkan scene opening animenya yang terlihat sangat ceria, di mana Pangeran Boji lagi jalan bareng Kage di atas tanah yang basah akibat hujan. Secara pribadi, scene ini langsung ngebuat gue jatuh hati dengan animenya. Mirip-mirip seperti ketika gue nonton Otaksi, di mana gue langsung jatuh hati ketika tahu kalau si MC adalah supir taksi yang terhubung dengan semua karakter di dalam kota. Nah, scene ini seakan-akan ngasih tahu kita kalau karakter Boji adalah sosok yang sangat tangguh ketika berhadapan dengan ekspektasi dan omongan orang-orang. Dia sanggup melampaui semua itu dan akan tetap tersenyum hingga akhirnya hujan pun berlalu dan berganti menjadi hari yang cerah. Lalu masuk ke ending. Ini adalah momen paling bagus di setiap episodenya. Setiap kali endingnya muncul, rasanya gue seperti pengen nangis ketika mendengar musiknya. Lalu rasa sedih itu berubah menjadi rasa baper ketika melihat Boji dan Kage yang tampak sangat cantik dengan art style seperti ini. Di mata gua ya, ini adalah tipe gambar yang memperlihatkan mimpi besar mereka, dan scene ini juga bisa jadi spoiler untuk ngasih tahu kalau nantinya hubungan mereka berdua akan jadi sangat dekat. Oke, mulai dari sini bakalan jadi spoiler buat kalian yang belum nonton animenya. Kalau kalian gak masalah dengan spoiler atau ternyata kalian sudah nonton anime ini tapi pengen tahu pendapat gua, silakan dilanjutkan. Nah, menurut gua sampai saat ini, scene yang paling ultimate ada di akhir episode 2. Di sini kita diperlihatkan Boji yang tetap berusaha tersenyum meskipun dirinya terluka dan tidak bisa menahan air matanya. Lalu tiba-tiba musik endingnya pun muncul dan semakin menambah damage dari scene tadi sehingga bapernya langsung nusuk loh ke hati nih. Damage-nya nggak ngotak, Pak. Nah, nilai jual utama dari anime ini adalah rasa nostalgia dan unsur dramanya. Gue suka tipe drama seperti ini, drama yang bisa bikin kita nyesek karena terharu dan bukan nyesek karena sakit hati. Mungkin penjelasan ini agak membingungkan, tapi mau dimaklumi aja lah, karena gue pun sendiri bingung menjelaskannya. Intinya, gue suka tipe drama yang ngebuat gue sedih karena mimpi, harapan, dan perjuangan, bukan sedih karena drama percintaan dengan unsur NTR, ataupun sedih karena ketidakberdayaan.
Nah untungnya di anime ini, Pangeran Bojji memiliki kelebihan khusus, sehingga ada harapan kalau dia masih bisa bersaing dengan orang lain. Apalagi sifat Pangeran Bojji sangatlah bagus, di mana dia adalah tipe karakter yang berusaha kuat dan pantang menyerah meskipun sebenarnya dia sangat terluka. Berbeda jauh dengan karakter seperti Makuya yang gak bisa apa-apa dan hanya bisa menangis meratapi kenyataan yang menimpa dirinya. Ya intinya, kalau kalian suka dengan cerita drama yang menyentuh, kalian pasti suka dengan anime ini. Awas pak, damage di episode 2-nya tuh nggak ngotak loh. Balik lagi ke topik tentang nostalgia. Selain adanya feel dari Spirited Away yang gue sebutkan tadi, di sini juga gue merasa adanya feel Castle in the Sky, terutama di episode 3-nya. Hal ini bisa terlihat dari ibu tirinya Bojji yang sampai merusak baju bagian atasnya ketika ingin menyembuhkan Bojji. Scene ini bagi gue mirip banget dengan yang ada di Castle in the Sky, yaitu ketika para pembajak bertemu dengan seluruh penduduk kota dan mereka saling pamer otot. Ya pokoknya kalau kalian suka dengan film-film Ghibli, kalian akan bisa merasakan feel nostalgia itu ketika menonton Osama Ranking. Tapi bukan cuma itu, gue merasa kalau di anime ini seperti ada feel One Piece-nya, terutama dari bentuk karakternya yang terlihat tidak proporsional. Contohnya seperti tubuh si raja yang besar banget dan klan bayangan yang tubuhnya gepeng banget. Apalagi menurut gua ya, desain karakter Apis terlihat sangat mirip dengan Kuma karena sama-sama mempunyai tubuh bagian atas yang terlihat besar. Lalu kalau dilihat dari desain armornya, gua merasa seperti lagi nonton Nanatsu no Taizai. Apalagi di episode 2 ketika kita diperlihatkan si putri dan pengawalnya, bagi gua desain karakter si pengawal mirip banget dengan tipe karakter dari anime Nanatsu no Taizai. Lalu di episode 3, menurut gua bentuk iblisnya juga terlihat mirip dengan desain iblis yang ada di dunia Nanatsu no Taizai, tapi dengan ukuran tubuh yang jauh lebih kecil. Nah, bukan cuma desain armor dan karakternya, gue juga merasa kalau tone warna di anime ini memiliki kemiripan dengan warna yang digunakan di Nanatsu no Taizai, terutama season 1 Nanatsu no Taizai. Nah, belum habis sampai di situ, seperti yang gue bilang di awal, anime ini ngebuat kita sangat nostalgia. Hal ini bukan cuma karena art style-nya yang terlihat seperti anime jadul, tapi plot ceritanya pun terasa seperti fantasi jadul yang sering kita temukan di film-film Disney. Salah satu contohnya adalah sosok jahat di balik cermin dan scene ketika Pangeran Bojji yang kabur dari istana dengan menggunakan selimut yang disambung. Plot seperti ini, terutama tentang penjahat di balik cermin, sudah sangat sulit untuk kalian temukan di dalam anime. Bahkan kayaknya tidak ada deh anime series ya yang menggunakan pendekatan penjahatnya adalah sosok di balik cermin. Sehingga bagi gua rasanya beda aja ketika ada anime yang menggunakan unsur cerita seperti ini. Ya intinya, andaikan kalau gue buat list anime Isekai of the Year, maka Osama King bisa jadi salah satu top 5 anime terbaik di tahun ini. Tapi karena gue cuma buat Isekai of the Year, maka patokan gue adalah anime Isekai yang rilis di tahun ini. Dan bagi gue, 3 episode pertama Osama Ranking sudah jauh melebihi kebanyakan Isekai yang rilis di tahun ini. Mungkin kalian gak bakal suka dengan anime ini kalau kalian adalah tipe orang yang suka nonton anime karena gambarnya. Tenang aja, kalian gak salah. Tiap orang punya cara tersendiri dalam menikmati suatu hiburan. Ya, kita saling menghargai selera satu sama lain dan jangan merendahkan lah. So, mungkin itu saja yang bisa gue bahas untuk saat ini. Gue udah coba nonton ulang anime ini lagi dan berhasil notice beberapa detail yang menarik. So, kalau animenya nanti udah tamat, gue bakalan buat detail kecilnya. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa ketika anime ini sudah tamat. Dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria ada dari menggokil. Maaf sensei cuma segini, tapi menggokil nggak? Tentu saja menggokil. Berapapun tetap gue terima dan gue ucapkan terima kasih bro. Ada dari Noir R, GNDNDI, anime movie berumur 14 tahun kan? Terima kasih infonya. Dan ada dari Praza, Bang, kenapa list kata mereka sudah jarang upload? Oh, jadi gini. Pertama, gue lagi malas untuk mengundang haters. Kedua, gue nggak sempat untuk ngebuat kontennya. Ngebuat konten detail kecil aja udah makan banyak waktu gue loh. Mungkin nantilah kalau gue udah niat bakal gue buat lagi. Tapi gue nggak tahu kapan. So itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.